Kalau kita berani mengambil isu-isu sensitif, kadang dari lawan politiknya itu bisa menggoreng, itu bisa membuat kita itu dianggap sebagai lawannya itu. Om Swastiastu, kembali lagi di podcast UKM Pers di seri yang keempat. Nah, saat ini bersama dengan saya, Ege Dewi Raditya Tanaya, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin akan langsung saya panggil narasumbernya, kita berbicara dengan narasumbernya. Tapi sebelum itu, mohon izin saya bacakan dulu CV dari narasumber kita. Nama beliau adalah Ida Bagus Beni Surya Adi Pramana, tempat tanggal lahir 8 Mei 1985, beralamat di Jalan Bung Karno nomor 60 Pagutan. Jadi secara singkat itu tadi data diri beliau. Saya akan bacakan juga tentang prestasi dan pendidikan beliau. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2, salah satunya di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram yang pada saat itu masih bernama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Adapun prestasi yang pernah beliau raih, salah satu di antaranya adalah juara 1 harapan Palawakil tingkat Kota Mataram tahun 2019. Selain itu, selain berkecimpung dalam bidang agama, khususnya di Palawakil, beliau juga sangat aktif di bidang organisasi. Kalau dibaca mungkin organisasinya bisa bikin satu paragraf, ya, bikin satu makalah. Yang pertama itu dari KMHDI, Prada, kemudian ada LMND, dan yang paling terakhir, mungkin bukan yang terakhir, pasti akan ada lagi, yaitu Paguyuban Dharma Padma. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berbicara dengan narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar Pak Beni? Baik. Ya baik sekali ya. Langsung kare suksema sudah mau hadir di podcast UKM Pers yang keempat. Jadi di sini kita akan membicarakan satu topik yang sangat erat kaitannya dengan UKM Pers, yaitu tentang penyiaran. Kita punya tema hari ini yaitu peran pemuda dalam dunia penyiaran. Nah, sebelum kita lanjut tentang bagaimana sih peran pemuda itu dalam dunia penyiaran, mungkin dari Bapak bisa sedikit memberitahu kita tentang apa sih itu penyiaran, apa sih itu yang disebut dengan penyiaran, baik secara menurut pendapat pribadi Bapak maupun secara akademis. Silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada UKM Pers yang sudah memberikan saya kesempatan untuk tampil dalam podcast ini. Jadi penyiaran ini menurut saya adalah suatu proses bagaimana seseorang untuk menyampaikan pesan gitu kepada khalayak ramai. Itu bisa dengan cara langsung ataupun dengan media. Nah, kalau dengan media ini kan sekarang udah banyak, ada media TV, radio, kemudian sekarang yang terbaru online kayak YouTube sekarang ini. Nah, jadi sekarang orang lebih gampang untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan cara media online itu. Ya, Oke, berarti itu. Ya mungkin ya itu tadi tentang media online ya, tentang penyiaran. Jadi sangat luas sekali, mulai dari bagaimana kita menyebarkan informasi dengan media-media yang ada sampai saat ini, yaitu dengan media digital. Mungkin langsung kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang apa saja sih tahapan-tahapan kalau misalnya saya atau mungkin teman-teman pemirsa podcast UKM Pers ingin melakukan penyiaran, apa saja step-stepnya? Mungkin Jadi tahapan dalam penyiaran itu tergantung dengan media apa kita menggunakan. Misalnya kalau dengan media radio, otomatis kita harus menyiapkan perlengkapan kayak di sini di lab siaran ini, dalam siapkan alat laptop, kemudian ada radionya, ada perlengkapan segala macamnya, ada mic, kemudian sedangkan kalau menggunakan TV itu lebih kompleks lagi, menggunakan kamera, menggunakan semacam perlengkapan yang lebih banyak itu. Iya. Nah, sedangkan kalau menggunakan media online atau media digital itu lebih simpel ya, seperti lebih sekarang simple, cukup, cenderung lebih simpel ya, pakai HP atau kamera
terus tripod itu kan selesai kan. Nah kemudian itu faktor eksternal itu. Nah sekarang faktor internal yang paling penting adalah kesiapan dari narasumber dan hostnya. Bagaimana dia menyiapkan pertanyaan, terus hostnya juga bagaimana dia menguasai materi gitu, agar tidak nanti ketika ditanya nggak bisa jawab gitu kan, nggak malu-malu juga. Yang nanya juga bingung apa mau ditanya atau bahannya. Nah itu kemudian yang kedua adalah mental. Nah ini juga faktor penting karena namanya mental ini butuh latihan. Kita nggak bisa baru sekali tampil langsung bagus itu kan, pasti butuh berkali-kali ya. Perlu latihan. Sama juga kayak kita sekarang ini kan pasti ada kadang masih grogi sedikit kan, tapi begitu semakin tinggi jam terbang pasti lebih lancar itu kan menyampaikan informasi. Ya mungkin itu aja. Oke. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa di saat ini ada 2 platform besar, yaitu platform yang masih bisa dikatakan klasik atau tradisional seperti TV, radio dan segala macam, dan yang profesional, yang lebih modern, yaitu seperti media digital, YouTube, dan sosial media yang lainnya. Mungkin bisa dikasih sedikit perbedaan, saya tahu di mana sih perbedaannya antara media yang klasik seperti TV, kemudian dari media yang modern ini, mungkin di mana perbedaannya, entah mungkin di jangkauan penontonnya atau mungkin dari bagaimana kesusahan atau kesulitan dalam membuat kontennya, mungkin ada perbedaan di sana yang Bapak bisa sampaikan. Oke, kalau dari media klasik itu yang pertama kan radio. Jadi radio itu dia fokus ke suara kan. Jadi otomatis audiensnya itu juga biasanya orang-orang tua, karena memang kan ini salah satu platform yang sudah sangat lawas. Ya, jadul ya. Ya, kemudian dari TV, nah TV juga sekarang kan sudah banyak channel-channel TV. Nah ini memang lebih banyak peminatnya, tetapi dengan perkembangan zaman itu sekarang sudah jauh tertinggal dengan media online ini seperti YouTube, TikTok, ya, gitu ya. TikTok itu yang membuat orang itu lebih tertarik, apalagi anak-anak muda kan lebih senang nonton YouTube daripada nonton TV atau nonton radio. Ya, TV mungkin punya penggemarnya sendiri. Nah, tadi ngomongin masalah penyiaran, seperti tema kita di awal tentang pemuda. Menurut Bapak, pemuda itu seberapa besar sih pengaruhnya dalam, atau mungkin peran yang apa yang bisa diambil oleh generasi muda dalam bidang penyiaran, khususnya mungkin Bapak sebagai kapasitas sebagai dosen ilmu komunikasi, pandangan Bapak bagaimana melihat pemuda ini di dalam dunia penyiaran? Jadi di zaman era digital saat ini pemuda itu perannya sangat luar biasa ya, apalagi dengan adanya medsos-medsos seperti YouTube, TikTok, Instagram, itu orang jadi tidak perlu sulit mempromosikan dirinya, juga mempromosikan orang lain juga lebih gampang. Makanya sekarang ada istilahnya influencer gitu kan, nggak perlu kita masang iklan lewat TV yang lebih mahal apa radio, cukup lewat medsos saja bisa gratis. Dan kalaupun berbayar itu kita biasa menggunakan kadang kan talent-talent yang memang sudah followernya banyak atau subscribernya banyak, sehingga otomatis sana pesan yang kita mau sampaikan dia akan lebih banyak diterima oleh masyarakat gitu. Jadi era sekarang ini lebih mudah orang promosikan diri. Ya, jadi mungkin karena sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah generasi muda mungkin Pak ya. Jadi seperti yang kita tahu, yang muda pasti suka sama yang muda gitu. Jadi dengan kita menggunakan yang muda, pasti yang muda lebih banyak mengikuti, lebih banyak tertarik dengan konten-konten kita. Nah, kalau seperti itu tadi yang Bapak jelaskan, mungkin kalau dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak sebagai seorang dosen lah di sini kita lihatnya, dosen ilmu komunikasi dalam hal penyiaran, menurut Bapak sendiri bagaimana caranya agar kita bisa melakukan sebuah siaran yang bisa menarik perhatian orang banyak? Apakah mungkin kita harus menggunakan isu-isu yang panas, atau kita menggunakan isu-isu politik yang istilahnya bisa menaikkan program kita, siaran kita? Karena kan kita sekarang tahu bahwasannya ada istilahnya pajak sosial ya, pansos itu, di mana tiba-tiba ada satu orang yang membuat konten tentang apapun itu,
dan tiba-tiba naik hanya gara-gara dia menggunakan isu-isu yang sedang hangat. Ya, kalau mungkin dari menurut Bapak, apa sih cara biar kita itu bisa memproduksi konten yang menarik bagi orang lain? Ya, jadi untuk memproduksi konten yang menarik, kita harus paham apa isu-isu yang faktual saat ini ya. Nah, dengan kita paham, kita bisa aktif di sana. Misalnya kita ikut organisasi atau setiap kita berkegiatan di sana kita sambil mempublikasikan itu. Nah, dengan sendirinya nanti diri kita itu akan naik itu ratingnya. Jadi orang itu akan lebih paham siapa kita, terus apa polemik-polemik atau apa kejadian yang ada di saat ini sedang hangat. Nah, itu bisa meningkatkan rating kita itu, baik itu follower atau subscriber, sehingga komunikasi yang akan kita sampaikan lebih mudah itu. Seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang penyiaran, Ya. Bapak kan sudah bisa dibilang cukup panjang perjalanan di dunia penyiaran, apalagi sebagai seorang dosen ilmu komunikasi dan juga sebagai seorang aktivis pada masa mudanya. Bukan mungkin pasti ada hambatan-hambatan dalam memproduksi konten. Hambatan-hambatan yang Bapak pernah hadapi mungkin dalam pengalaman Bapak itu seperti apa? Ya, jadi dalam kita memproduksi konten, kebetulan juga saya buat YouTube kan, ada channel YouTube saya namanya The Bagus bin Suyadi Pramana. Nah, di sana saya membahas tentang agama, kemudian ada bela diri, kemudian kejadian-kejadian sosial yang ada di masyarakat. Nah, dalam publikasi itu kadang ada kritik yang kadang kalau tidak sesuai dengan kejadian itu kita bisa dikritik itu sama penonton masyarakat ya, netizen ya. Apalagi kalau kita berani mengambil isu-isu sensitif, kadang dari lawan politiknya itu bisa menggoreng, itu bisa membuat kita itu dianggap sebagai lawannya itu. Misalnya kalau kayak yang saya alami, misalnya kita fotoan sama AWK, nah itu dianggap kita pendukungnya AWK atau pengikut Sampradaya. Nah itu bisa menjadi salah satu celah bagi lawan-lawan politik untuk menyerang kita. Nah, kita harus bagaimana hati-hati memposisikan diri dalam memproduksi konten sehingga oknum-oknum yang ingin istilahnya mencari celah agar kita itu jatuh bisa kita netralisir. Misalnya kita dengan bersikap netral atau tidak memihak kanan atau memihak kiri, sehingga apa yang kita sampaikan juga orang lebih percaya, mungkin seperti itu. Oh ya, berarti menurut Bapak salah satu hambatan terbesar saat ini bagi seorang konten kreator atau seorang penyiar adalah kenetralitasannya ya. Netralitas. Bagaimana kita bisa memposisikan diri agar tidak terjadi dianggap memecah belah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu salah satu hambatan yang bisa dibilang sangat-sangat terasa bagi seorang penyiar di masa saat ini, yaitu tentang netralitas, di mana kita tahu Indonesia saat ini sedang panas, sedang dekat-dekat dengan pemilu, dekat-dekat dengan pemilu. Jadi seorang penyiar punya peran yang sangat penting di sana untuk menjadi penengah di antara dua kubu atau mungkin 3-4 kubu yang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak. Dari sekian banyaknya media yang tadi Bapak sebutkan, menurut Bapak media yang paling efektif saat ini untuk menyiarkan berbagai hal itu apa? Media yang paling efektif menurut saya itu yang pertama YouTube ya, karena YouTube ini di samping orang bisa menyiarkan komunikasi atau kegiatannya, itu bisa menghasilkan uang juga. Kemudian sama juga TikTok juga sekarang lagi ngetren. Nah ini biasanya orang mencitrakan dirinya lewat kedua media itu biasanya ya. Makanya banyak juga politisi yang sudah mulai menggunakan medsos-medsos agar bagaimana dia memframing dirinya itu agar orang itu melihat dia itu baik. Baik ya, mungkin pencitraan ya. Ya, pencitraan. Pencitraan dari zaman sekarang. Oke. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dibilang ini pertanyaan yang terakhir dari Bapak sendiri. Mungkin ada pesan untuk kami di UKM Pers tentang bagaimana kita melakukan penyiaran ke depannya agar lebih baik lagi. Ya, jadi menurut saya UKM Pers sudah cukup maju ya dalam berkegiatan. Nah,
kemarin juga sempat vakum. Nah ini sudah mulai ada kemajuan sedikit. Cuma saran saya kalau bisa perlengkapan itu kalau bisa dilengkapi lah. Kemudian perlu juga kita ada pelatihan untuk bagaimana menjadi host, bagaimana menyusun pertanyaan, terus bagaimana mengembangkan pertanyaan. Karena yang namanya kita melatih diri itu memang sulit kalau tidak terbiasa. Iya. Karena namanya manusia kan pasti ada kekurangan. Kemudian untuk media memang sudah cukup bagus melalui media YouTube. Kalau bisa TikTok, juga Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, nah itu dikembangkan. Kemudian juga sarana jurnalistik juga kalau bisa ada punya majalah, ya majalah, kemudian mading atau itu ada tulisan lah, sehingga kita punya karya juga di kampus juga dibaca oleh mahasiswa atau dosen kan, sehingga nanti UKM Pers ini semakin lama semakin maju, banyak peminatnya dan bisa mengharumkan nama kampus. Ya. Semoga saja. Oke, kita sudah hampir berada di penghujung podcast kita pada sore hari ini. Mohon maaf. Kita mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita yang sangat hangat, yang sangat seru rupanya, saya ingin Bapak memberikan closing statement sebelum saya akhiri podcast kita pada hari ini. Oke, jadi closing statement saya untuk masyarakat, terutama mahasiswa yang berkecimpung di dunia penyiaran. Jadi kalau bisa terus belajar untuk mengembangkan diri, bagaimana kita memposting konten-konten yang positif agar nama kita selain citra kita baik juga itu bisa meningkatkan income kita, karena zaman sekarang kan zaman digital ini orang banyak dapat pemasukan dengan media YouTube, TikTok itu. Bagaimana kita memanfaatkan media itu selain kita mempromosikan diri juga bisa mendapatkan penghasilan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih Bapak sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa tadi untuk kita semua dan pemirsa podcast UKM Pers. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah hadir di podcast UKM Pers yang keempat. Semoga sehat selalu dan semakin lancar menjalani profesi sebagai dosen di IAIN Gede Puja Mataram. Baiklah, pemirsa podcast UKM Pers, mungkin sekian pembicaraan kita dengan narasumber kali ini. Semoga bermanfaat dan terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang penyiaran bisa jadikan referensi untuk kedepannya mengembangkan diri agar menjadi seorang penyiar yang baik. Baiklah, Bapak, kita tutup sama-sama dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.